Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi kembali menggelar ajang tahunan Anugerah Dikti Ristek. Penghargaan ini diberikan pada pemangku kepentingan Ditjen Dikti Ristek yang telah mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Dan pada ajang kali ini UB berhasil membawa pulang 3 anugerah Dikti Ristek. Apa saja penghargaan yang diraih dan seperti apa detailnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber spesial untuk membicarakan terkait 3 anugerah Dikti Ristek yang berhasil diraih oleh Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Sasmito Djati selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Universitas Brawijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Khairunisa. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya mewakili Sivitas Akademika mengucapkan selamat Prof atas salah satu penghargaan juga ya yang berturut-turut juga Universitas Brawijaya mendapatkan penghargaan luar biasa. Prof, selamat mungkin untuk Universitas Brawijaya, bukan untuk saya. Oh, siap untuk semuanya tentunya, ini kemenangan milik bersama Universitas Brawijaya. Prof, ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah paham terkait penghargaan ini, ada pula yang mungkin masih bingung ini anugerah Dikti Ristek ini seperti apa sih dan penghargaan apa saja yang diperoleh oleh Universitas Brawijaya. Silakan. Ya, jadi Dikti Ristek itu memang mengadakan di akhir tahun itu mengadakan penghargaan pada seluruh universitas yang ada di Indonesia, baik yang BTNBH, BLU, Satker dan mitra-mitranya, dan yang mendukung semua kegiatan kita Dikti, intinya begitu. Dan itu memang satu kerja yang menarik buat kami karena itu akan mengevaluasi hasil kerja kami dalam 1 tahun. Itu yang penting hasilnya. Jadi kan hasil kerja itu kalau dihargai itu kan seneng ya. Nah, luar biasa. Gitu ya. Jadi lebih semangat untuk tahun berikutnya untuk membuat mungkin inovasi dan bekerja lebih baik. Siap, baik Prof. Nah, ini kan Universitas Brawijaya juga sudah berubah menjadi PTNBH. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam upaya-upaya untuk penilaian yang lebih baik seperti itu, Prof? Ya, jelas perubahan itu memang sangat signifikan ketika kita memang bertekad untuk masuk menjadi PTNBH. Jadi kalau sepak bola gitu ya, itu kan sudah masuk liga utama. Jadi persaingannya kita semakin ketat ya kan? Di universitas yang memang sudah bahkan lebih tua dibandingkan kita. Ya kan, kalau kita bicara tua itu kan startnya aja kita sudah kalah secara umur ya kan. Jangan citation index, mereka itu sudah banyak profesor-profesor yang sudah meninggal pun tapi tetap disitasi terus ya. Dan kita kan relatif masih muda sehingga hasil karyanya masih belum sebanyak mereka lah, tetapi kita harus mendekati mereka karena memang mau nggak mau ketika kita hidup di alam yang kita global seperti sekarang ini, kita harus siap bersaing dengan pengertian yang positif. Baik. Ya, gitu ya. Kemudian dalam ajang ini apakah akhirnya perguruan tinggi yang PTNBH dan tidak itu ajangnya dipisahkan atau seperti apa? Ada sebagian yang dipisah, ada, sehingga kita bersaing betul sekarang dengan yang di Liga Utama. Wah, khusus PTNBH nih Prof ya? Ya, PTNBH. Nah itu sehingga agak berat juga. Gitu. Jadi ini akan menjadi evaluasi kita juga dan juga akan memberi semangat dan spirit kita lebih untuk struggling. Siap. Ini 3 penghargaan dibawa pulang oleh Universitas Brawijaya. Tentunya ada tim di balik layar. Siapa saja sih Prof yang mempersiapkan ini? Ya kalau di balik layar semuanya. Semua terlibat ya, satu UB. Teman-teman PPID gitu kalau. Terus teman-teman Humas dan lain sebagainya itu yang mendapat penghargaan ya. Terus juga teman-teman kerjasama surprise, memang kebetulan tahun ini yang mendapat penghargaan itu kebetulan yang dekat dengan kerjaan saya. Betul, luar biasa. Jadi surprise buat saya. Yang dulu-dulunya malah nggak pernah dapat. Wah, luar biasa. Sekarang kok yang dapat kita gitu.
di masa akhir jabatan saya, buat saya itu sesuatu yang indah. Luar Iya. biasa. Prof, kita ingin membahas satu persatu dari Iya, setiap monggo. kategori yang diperoleh. Monggo. Yang gold winner ini menarik, siaran pers Iya. seperti itu. Kalau kita lihat mulai tingkat universitas memang ada humas, di fakultas Iya. masing-masing ada PSIK Iya, juga. betul. Nah, yang saya penasaran apakah UBTV ini juga termasuk salah satunya, Prof? Salah satu. Oke. Jadi memang betul-betul kita siapkan, dan ketika kita mendapat penghargaan pada hari ini, prosesnya sebenarnya panjang, ya pengalaman juga panjang. Saya ingat ketika rektor sebelumnya pun saya kan juga terlibat untuk menyiapkan siaran pers akhir tahun, dan itu masih belum pernah menang. Ya, itu belum. Nah, sekarang menang. Ya. Yang mengevaluasi kan juga bukan kita kan. Sekarang ini kan setiap kali ada siaran pers, terus press release kalau ada apa kegiatan di kampus ini kan memang betul-betul kita siapkan. Ya alhamdulillah, termasuk UBTV kan ini itu yang mendapat betul-betul gold winner. Wah. Ya jadi ya tepuk tangan untuk Wih, luar biasa nih ya penghargaan untuk kita bersama dan Iya, kebahagiaan iya, bersama pula. betul. Siap Prof, kita masih akan ngobrol lagi Iya, berkaitan iya, dengan ngobrol. kategori berikutnya yang mendapatkan Iya. penghargaan di segmen Iya. berikutnya pemirsa. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di program Let's Talk. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Prof. Sasmito. Pada segmen sebelumnya kita sempat membahas terkait salah satu anugerah yang dibawa pulang oleh Universitas Brawijaya, yaitu gold winner dalam subkategori siaran pers. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih lanjut berkaitan dengan kategori terkait kerjasama yang memperoleh silver winner dalam anugerah kerjasama Diktiristek. Nah, Prof, kita lanjut ngobrol nih. Jadi silver winnernya ini ada dua, bukan satu ternyata ya, dua, yaitu tentang laporan kerjasama terbaik dan juga kerjasama dengan industri terbaik. Dan ini juga sangat pas gitu ya dengan Prof sehari-hari memang mengurusi semua tentang perencanaan, kerjasama dan juga internasionalisasi. Luar biasa Prof. Ini sebenarnya penghargaan yang seperti apa sih Prof? Silahkan. Ini penghargaan untuk saya pribadi. Jadi artinya sebetulnya ini kan pas akhir jabatan ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama memang ketika kita bicara kerjasama. Jadi kita punya program untuk membuat kerjasama sekaligus merapikan laporan. Karena memang laporan ada lakerma yang dibuat oleh Dikti itu menurut saya bagus. Jadi kerjasama itu biasanya kan MOU terus tumpuk sudah nggak jelas gitu. Tapi sekarang setiap MOU harus ada PKS-nya, bahkan MOU sekarang tidak dibutuhkan, tetapi harus ada real activity-nya. Wow. Itu jadi nggak sekedar kita tanda tangan tinggal, dan itu juga bukan hanya nasional tapi juga internasional. Ya, beberapa hari yang lalu kita juga mengadakan misalnya Syaka meeting, executive board dan chairman-nya saya dari beberapa negara, ya kan? Itu satu contoh bahwa itu real, jadi bukan sekedar ditandatangani masuk dokumen. Dan memang kerjasama kita itu paling banyak di antara universitas yang lain. Kalau nggak salah memang kebetulan nomor 2 juga. Ya nomor 2 juga. Jadi dari situ kita punya program khusus yang mungkin universitas lain tidak punya. Apa yang itu, kita Prof? sebut dokar. Wah, dokar. Dosen unik. berkarya. Ada singkatannya, ya, dosen berkarya. itu mulai tahun lalu makanya kita selalu dapat nomor
dosen berkarya. Kalau dulu dosen itu berkarya itu sembunyi-sembunyi. Ya, jadi kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan itu biasanya kan ada proyek yang apa namanya, kadang-kadang ya nggak diceritakan ya ke orang lain. Nah, sekarang harus terbuka ketika kita menjadi PTNBH. Itu kalau bisa uang masuk di universitas itu bukan hanya dari SPP atau UKT, ya UKT. Kalau bisa dengan kerjasama itu harus, dan itu dampaknya memang ada. Jadi kita tidak sekedar apa ya, dana masyarakat itu hanya mahasiswa yang dia. Itu programnya luar biasa. Akhirnya kita buka semua dosen-dosen yang punya kerjasama dengan mitra kita di luar, ya itu harus terrecord, terlaporkan, dan termasuk akuntansinya, accountability-nya, sehingga akhirnya terkontrol. Bahkan kita beri uang, mereka sudah kadang-kadang dapat uang ya. Dari itu kita beri uang meskipun tidak banyak. Siap. Tapi memancing supaya kita terbuka bahwa ternyata bekerjasama dengan perusahaan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional itu harus dibuka. Ya, dan dari situ akhirnya kita mendapatkan poin yang tinggi, yaitu salah satunya itu. Baik, Prof, kalau kita berbicara tentang stakeholder atau secara spesifik terkait industrinya, ini sektor apa aja sih? Apalagi ini kan dapat penghargaan gitu ya, mungkin jenisnya apa saja? Makanya sebetulnya memang itu di bawah W4 ya, tapi yang bekerja sebenarnya semuanya. Jadi teman-teman melakukan apa namanya, misalnya adsiri gitu ya, itu bekerjasama dengan BUMN, sehingga produk yang dia apa namanya hasilkan dipasarkan oleh BUMN. Kan kita tahu bahwa kita hampir semua kita kan pegawai negeri ya, mentalnya pegawai negeri kan bukan untuk jualan ya kan. Nah, agak susah gitu kalau jualan. Nah, kita harus bersama dengan mereka. Adsiri ada juga, Bio Farma ya, hasil riset kita tentang banyak kit, kita ada kit diabetes gitu, yang lain-lain itu kita bisa memproduksi hasil temuan riset ya. Tapi setelah itu kita jalan-jalan kemana ini? Ya, distribusinya. Terus akhirnya kita bekerjasama juga dengan Bio Farma yang sudah punya pengalaman bukan hanya di Indonesia, masalahnya di seluruh dunia. Seluruh dunia ya, itu yang akhirnya kita mendapat penghargaan. Padahal kami juga tidak menyiapkan untuk dapat penghargaan itu. Kami bekerja bagaimana ketika kita menjadi PTNBH, kita mendapatkan duit bukan dari mahasiswa. Oke, ternyata kita siap. mendapat penghargaan, syukur sama Tuhan. Luar biasa. Nah, Prof, saya juga baca nih di portal berita bahwa katanya dengan adanya MBKM, capaian kerjasama itu juga meningkat katanya. Itu juga. Jadi ternyata dengan MBKM itu yang membuka pintu kerjasama itu bukan hanya dosen, ternyata mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Surprise saya. Tahan dulu, Prof. Kita akan bahas surprise-nya itu di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Prof. Sasmito. Kita akan ngobrol lebih lanjut terkait kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya. Tadi sempat kita bahas sedikit, Prof, terkait meningkatnya capaian kerjasama saat adanya MBKM dan juga mungkin kemarin sempat COVID ya, Prof ya. Jadi akhirnya kerjasama banyak dilakukan secara daring dan ternyata ini meningkat secara signifikan dalam jumlahnya. Silakan Prof Luar diceritakan. biasa. Jadi
Saya yakin di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wah, Masya Allah. Ya, itu ayat itu. Betul. Jadi apa namanya ketika kita mengalami COVID-19 sehingga kita sulit untuk keluar, akhirnya semuanya mendadak pinter online. Zoom itu mendadak semuanya bisa, padahal dulu-dulunya enggak pernah belajar Zoom gitu ya. Akhirnya kerjasama jadi sangat luas malahan. Dikala kita sulit itu sangat luas. Kita punya banyak jenis kerjasama yang misalnya ada programnya 3-in-1. Setiap mata kuliah itu harus ada dosen dari luar, dari lokal, dari industri, praktisi dan lain sebagainya. Terus MPKM ya, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk bekerjasama untuk melakukan pemagangan intensif dengan perusahaan-perusahaan. Dan itu akibatnya setelah COVID-19 itu ternyata terus berlanjut. Dan itu yang luar biasa. Bahkan tidak saya bayangkan sebelumnya. Mahasiswa itu berpartisipasi untuk MBKM itu sampai BEM-nya juga terlibat. Bagaimana membuat portofolio, saya kaget, membuat portofolio untuk melamar intensif di perusahaan. Mereka Inisiatif ya? Inisiatif dari mereka. Saya waktu buka saya kaget sekali. Waktu itu saya kebetulan juga nangkep dekan kan, jadi terus saya ikut buka, saya dengar luar biasa rupanya mahasiswa kita. Jadi akhirnya mahasiswa pun mencari kerjasama. Jadi kalau tadi dosen ada program-program, mahasiswa juga mencari untuk menyelesaikan studi dia, ya. Jadi tidak semua PMBKM itu dari inisiatif dosen atau universitas, mereka sendiri mencari. Jadi luar biasa kecepatan kerjasama ini, dan memang dunia global seperti sekarang sudah kuncinya itu di kolaborasi. Luar biasa, bukan zamannya kompetisi ya Prof ya. Bukan mikirnya, tapi kolaborasi. Semua adalah kawan kita. Siap. Mendidik itu juga harus berkawan dengan banyak orang, nggak bisa tidak. Siap. Apalagi dunia sudah borderless, sudah tidak ada batasnya sekarang itu. Jarak itu sudah ada artinya, kita kontak-kontak sudah terbiasa ketika COVID-19. Dulu mungkin kita sungkan-sungkan kalau nggak ketemu dulu, nggak jabat tangan kurang dulu. Kurang sopan gitu ya. Kurang sopan. Sekarang kan sudah biasa. Email aja cukup. Email cukup. Bukan hanya WA sekarang itu. Filenya dikirim WA. Undangan WA semua. Iya. Terus kita butuh SCU dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah, dan itu ternyata mau nggak mau kita sudah berhadapan dengan generasi milenial yang memang sudah siap sebetulnya. Saya yakin bangsa ini akan maju dengan kondisi seperti ini. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa bangsa ini akan tertinggal. Tidak, sekarang justru dengan globalized world kita semakin siap untuk bersaing dalam tanda petik ya. Jadi kita bersaingnya itu selalu dalam benak kita adalah kolaborasi. Wah, luar biasa. Dan itu memang WR4. Mantap banget. Targetnya kolaborasi. Siap. Jadi ingat Indonesia Emas 2045 Prof ya. Ini itu sejalan. harus disiapkan. Sejalan dengan UB yang ingat yang akan Worldcast University ya Prof ya. Harus. Ambisinya terus dijalankan Prof. Dan itu kuncinya kan kolaborasi, tidak ada lagi. Betul. Nah, ketika kita kolaborasi, pertama kita bisa mengevaluasi bahwa kita itu banyak kekurangannya. Ketika tahu bahwa kita punya banyak kekurangan, akhirnya kita bisa menutupi kekurangan kita, dan akhirnya kita bisa produktif, selalu positive thinking. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu jadi nggak sulit hidup ini, jadi enak ya. Insya Allah kita akan berhasil, dan tanpa menghilangkan karakter kita sebagai sebuah bangsa ya, kita akan bisa menjadi negara yang maju. Saya sangat yakin itu. Oke, luar biasa. Indonesia itu bangsa yang mau bekerja keras. Saya sudah keliling hampir seluruh dunia. Bangsa Indonesia ini bangsa yang paling rajin. Karena ada orang mengatakan orang Indonesia itu malas, itu salah. Saya pernah di beberapa negara nggak ada pasar tradisional yang bukanya jam 2 malam. Etos kerjanya luar biasa berarti ya. Hanya di Indonesia kan. Betul. Ada negara lain. Nggak ada. Jadi saya yakin bahwa bangsa ini sudah siap untuk bersaing.
Wah, luar biasa. Sampai kita rendah diri aja. Jangan Siap, baik. Dan melalui Universitas Brawijaya, insya Allah kita akan menjadi maju. Wah, luar biasa. Ini jadi penyemangat juga nih ya Nah, ya, bagi kita harus, semua bagian dari harus. Sivitas Akademika untuk terus Ya. maju. Mungkin sesimpel mempertahankan prestasi yang Ya, sudah diperoleh di harus tahun ini, tahun depan dievaluasi bisa setiap lebih hari. baik lagi. Ya, itu yang menjadi penting. Baik, terima kasih banyak Prof Sama-sama. sudah berkenan untuk sharing kebahagiaannya yang terasa sekali energinya. Semoga Prof sehat selalu. Dan juga pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.